Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wattaba'a ala syari'atihi wa da'a ila millatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat untuk berusaha memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar. Ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian dari hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Perlu kita ketahui, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada satu ilmu yang Allah karuniakan kepada kita yang sebelumnya kita masih samar-samar berkenaan dengan perkara tersebut, atau bahkan mungkin masih jahil berkenaan dengan perkara-perkara tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk memahami perkara tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan karunia yang sangat besar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Hikmah. Di antara maknanya adalah menurunkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya engkau tidak ketahui, apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Kemudian perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala sifati, wa kana fadlullahi 'alaika azima, dan sesungguhnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu adalah karunia yang sangat besar. Maka di antara karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika Allah menghendaki kita untuk lebih memahami lagi agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, lebih memahami lagi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tanda kebaikan bagi seorang hamba. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan kepadanya agama Allah tabaraka wa taala. Ini nikmat yang besar yang harus kita sama-sama syukuri, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menggerakkan, memberikan taufik kepada kita semua untuk sama-sama berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Salawat serta salam juga kita terus ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mendakwahkan la ilaha illallah, untuk mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada cara yang dengannya kita bisa meraih ridhonya Allah tabaraka wa taala kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mempelajari ayat atau dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di bab minasyirki lubsul halaqah wal khayt. Di antara bentuk kesyirikan adalah menggunakan jimat. Secara umum menggunakan jimat li raf'il bala'i au daf'ihi, agar mengangkat musibah yang Allah timpakan kepada hamba tersebut ataupun menghalangi datangnya musibah tersebut. Ini jelas ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kesyirikan yang bisa saja dan kita mungkin menyaksikan banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika menjadikan benda-benda tertentu sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak mudarat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia di dalam surah Az-Zumar ayat 38 sebagai dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh di sini untuk membantah apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika menjadikan jimat sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak mudarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri." Katakanlah Muhammad, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru, apa yang kalian sembah, yang kalian andalkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan, bahaya kepadaku, apakah berhala-berhala yang kalian sembah, yang kalian andalkan tersebut dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Orang-orang kafir Quraisy yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan ayat yang mulia ini kepada mereka, mereka meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun mengakui bahwa tidak ada yang bisa menghindarkan seorang hamba dari mudarat yang Allah tetapkan kepadanya kecuali itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tantangan ini disampaikan kepada mereka, berbicara kepada mereka agar mereka kemudian tidak melakukan atau tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan penjelasan ayat yang mulia tersebut. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala syari rahimahullah wa qawluhu tad'una al-muradu bid-du'a'i du'aul ibadah wa du'ail mas'alah. Fahum yad'una hadhihi al-asnam du'a ibadah fayata'abbaduna laha bin-nadhri wadh-dhabhi wa-ruku'i was-sujud wa yad'unaha du'a mas'alah lidaf'i ad-dara aw jalbin naf'i. Fallahu subhanahu idza arada bi'abdihi ad-darra la tastati'u al-asnamu an takshifahu wa in aradahu birahmatin la tastati'u an tumsika ar-rahmata anhu fahiya la takshifu ad-darra wa la tamna'u an-naf'a falimadha tu'badu. Wasil kashifat. Wa qawluhu kashifat yashmalu ad-daf'a war-raf'a fahiya la takshifu ad-darra bidaf'ihi wa ib'adihi wa la takshifuhu biraf'ihi wa izalatihi. Naam. Qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tad'una, yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya.
Al-muradu bid-du'a, yang dimaksudkan dengan doa di sini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencakup dua doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, begitupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu doa ibadah atau doa mas'alah? Apakah itu doa ibadah ataupun doa mas'alah? Mereka orang-orang musyrik yang hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyeru kepada berhala-berhala mereka dengan doa ibadah. Apa maksud ketika mereka menyeru kepada berhala-berhala mereka dengan doa ibadah? Dengan cara mendekatkan diri kepada berhala-berhala tersebut melalui ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Melalui nazar misalnya, melalui sembelihan di mana mereka menyembeli, di mana kita mengetahui bahwa menyembeli itu merupakan perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, artinya sabit bahwa menyembeli itu merupakan ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembeli. Tatkala mereka melakukan perintah tersebut yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inilah yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan doa ibadah. Karena pada setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maknanya secara bahasa, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah doa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa as-shalah artinya ditinjau melalui bahasa adalah ad-du'a. Salat kalau kita terjemahkan melalui bahasa artinya adalah doa. Inilah yang dimaksud, ada di antaranya doa ibadah. Begitupun mereka ruku', mereka sujud kepada berhala-berhala tersebut, di mana semestinya perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksud di sini dengan doa ibadah. Adapun doa mas'alah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tatkala mereka meminta kepada berhala-berhala tersebut, mereka memiliki harapan dari berhala-berhala tersebut untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Tatkala mereka melakukan permintaan sebagaimana doa yang biasa kita lakukan, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan doa mas'alah. Mas'alah sendiri kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah permintaan. Jadi orang-orang kafir Quraisy terhadap berhala-berhala yang mereka sembah, mereka meminta kepadanya untuk menolak bahaya atau mendapatkan manfaat darinya, atau berhala-berhala tersebut bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, baik doa ibadah ataupun doa mas'alah. Maka di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh menjelaskan, maka logikanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah kemudaratan, menghendaki sebuah bahaya, penyakit menimpa kepada hambanya,
maka patung-patung itu, berhala-berhala itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sanggup menghilangkan mudarat tersebut, menghilangkan bahaya, menghilangkan penyakit tersebut. Begitupun sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah rahmat, menghendaki kebaikan, menghendaki rezeki misalnya bagi hambanya, maka berhala-berhala tersebut, patung-patung yang disembah tersebut tidak akan sanggup untuk menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala darinya. Jadi patung-patung tersebut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka, lalu kenapa kalian sembah berhala-berhala tersebut? Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perkara yang nampak kelihatan besar dan kenyataannya di tengah-tengah manusia itu diagungkan oleh ratusan ribuan manusia, pada saat itu yang menyembah berhala, mereka meyakini, orang yang menyembahnya sendiri meyakini bahwa ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, berhala tersebut tidak bisa menolaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahaya, menghendaki mudarat bagi hambanya, maka berhala-berhala tersebut tidak bisa untuk menolak bahaya tersebut, tidak bisa untuk menolak musibah tersebut. Kalaulah yang kalian agungkan yang ratusan ribuan dengan penampakannya yang besar tidak bisa berbuat apa-apa di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang sifatnya kecil, jimat-jimat yang kalian gunakan tidak akan bisa, tidak akan mampu memberikan dampak apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebab-sebab yang diupayakan di dalam syariat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab-sebab yang dibenarkan baik secara syar'i ataupun secara qadari. Secara syar'i yang ada dalilnya, secara qadari yang bisa dibuktikan dengan pembuktian ilmiah. Ya, contoh yang jelasnya atau contoh yang simpelnya adalah ketika kita mengkonsumsi obat-obat yang diresepkan oleh ahlinya, oleh dokter. Ya, kita tidak akan temukan dalilnya di dalam Al-Qur'an secara spesifik menyebutkan tentang nama obat tersebut, tetapi bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa kemudian obat tersebut bisa kita jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu kashifat, firman Allah Subhanahu wa taala kashifat yang artinya dapat menghilangkan, yashmalu ad-daf'a war-raf'a, fahiya la takshifu ad-durra bidaf'ihi wa ib'adihi wa la takshifuhu biraf'ihi wa izalatihi. Firman Allah Subhanahu wa taala kashifatu, dapat menghilangkan, maknanya mencakup ad-daf'u war-raf'u. Ad-daf'u yang artinya mencegah. Ar-raf'u yang artinya mengangkat, mencegah sebagai upaya pencegahan sebelum musibah tersebut mengenainya atau sebelum terjadi musibah. Ar-raf'u atau al-izalah, mengangkat, artinya setelah musibah tersebut terjadi. Maka patung-patung, apalagi jimat yang digunakan, itu tidak bisa menghilangkan bahaya dengan cara mencegah dan menjauhkannya, ya, sebelum itu terjadi. Begitupun patung-patung, berhala-berhala yang disembah dan jimat yang digunakan tidak bisa
menyingkapnya dengan cara mengangkat dan menghilangkan setelah musibah itu terjadi. Setelah musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi hambanya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Asy-Syaikh menjelaskan tentang hakikat kesyirikan. Hakikat kesyirikan dari doa yang kita lakukan. Baik doa itu termasuk doa ibadah atau doa masalah. Doa ibadah pada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kemudian kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hakikat kesyirikan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun doa masalah, tatkala mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memberikan manfaat kepadanya, atau untuk menolak mudarat dari dirinya, maka ini juga merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menggunakan jimat, orang-orang yang menggunakan sesajen, maka mereka melakukan dua sekaligus kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada doa ibadah, begitupun pada doa masalah. Dan inilah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara puncak kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, di mana usulus syirki asyirku fid du'a. Asal mula kesyirikan itu terjadi kesyirikan pada doa, di mana doa itu selain ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ketika Asy-Syaikh menjelaskan ayat yang mulia ini membantah mereka dengan logika sederhana terhadap apa yang mereka yakini. Dibangun di atas keyakinan mereka, Allah Subhanahu wa taala membantah fenomena yang terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala an-naf'u wad-dar. Hanya Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah yang bisa memberikan mudarat. Ini di antara bentuk keyakinan manusia kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama, orang-orang kafir Quraisy meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mendatangkan atau Allah menyampaikan firman tersebut kepada mereka agar mereka berfikir, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang sejatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-cirinya adalah mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya pemahaman terhadap permisalan-permisalan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ini di antara bentuk kebaikan seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seorang hamba yang paham terhadap permisalan-permisalan yang Allah bawakan atau yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, "Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami, kata Allah Subhanahu wa taala, buat bagi manusia dan tiada yang memahaminya. Tidak ada yang memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang Allah karuniakan ilmu kepadanya. Jadi tanda Allah mengaruniakan ilmu kepada seorang hamba ketika hamba tersebut memahami dengan benar
perumpamaan-perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Dan di sini Allah menyampaikan perumpamaan tersebut agar logika mereka, agar akal mereka bisa mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena dibangun di atas keyakinan mereka, kemudian Allah membantah fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah. Wa qawluhu kul hasbiyallah ay kafini wal hasbu al-kifayah. Wa minhu qawluhu ta'ala jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Min al-hasbi wa huwa al-kifayah. Wa hasbi mubtada'un wa lafdzul jalalah khabarun. Wa hadha ablaghu wa qila al-'aqsu والراجع الأول لوجهين الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير الثاني أن قولك حسبي الله فيه حصر الحسب في الله أي حسبي الله لا غيره وهو كقولك لا حسب لي إلا الله بخلاف قولك الله حسبي فليس فيه الحصر المذكور فلا يدل على حصر الحسب في الله. Naam. Wa qawluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kul hasbiyallah artinya zat yang mencukupiku. Zat yang mencukupiku. Kata al-hasbu artinya adalah kecukupan. Kata al-hasbu artinya adalah kecukupan. Dan termasuk dari akar kata sebagaimana disebutkan di dalam ayat di dalam surah An-Naba, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. 'Ata'an hisaba, di sini disebutkan hisaba. Ini berasal dari kata al-hasbu, satu akar kata yang berarti kecukupan, pemberian yang sangat cukup yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh menjelaskan di sini menurut tata bahasa kata hasbi Allah berposisi sebagai mubtada. Kata hasbi di situ posisinya sebagai mubtada atau sebagai objek. Kemudian lafzul jalalah Allah itu sebagai khabar atau sebagai predikat. Susunan tersebut ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya lebih ablagh, kata Asy-Syaikh. Maknanya lebih mendalam atau maknanya lebih kuat. Ketika hasbi di situ posisinya sebagai mubtada atau sebagai subjek. Kemudian lafzul jalalah Allah posisinya sebagai khabar, sebagai predikat. Ini lebih kuat maknanya dibandingkan pendapat sebagian ulama yang menjelaskan tata bahasanya dengan posisi yang berlawanan. Dengan posisi yang berlawanan. Bahwa mereka mengatakan hasbi di situ posisinya adalah khabar. Khabar yang didahulukan. Kemudian lafzul jalalah Allah adalah mubtada, subjek yang diakhirkan. Tapi kata Asy-Syaikh, yang pertama itulah yang rajih, itulah yang lebih kuat dengan dua alasan. Beliau menguatkan pendapat yang pertama bahwa hasbi itu adalah mubtada'nya, adalah subjeknya. Kemudian lafzul jalalah Allah adalah khabarnya dengan dua alasan. Dengan dua alasan atau dua dalil. Yang pertama, kembali kepada hukum asal sebuah kalimat. Hukum asal sebuah kalimat.
dalam ilmu nahu. Dalam ilmu nahu. Karena bahasanya adalah bahasa Arab, maka kita kembalikan kepada disiplin ilmu tersebut. Kaidah yang mengatur ilmu tersebut. Hukum asalnya di dalam ilmu nahu, tidak ada yang ditakdim, tidak ada yang dimajukan, tidak ada yang dimajukan, dan tidak ada yang ditakhir, yang diakhirkan atau dimundurkan posisinya, kecuali ada dalilnya secara khusus. Kecuali ada dalilnya secara khusus. Ini hukum asalnya. Kemudian dalil yang kedua ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan hasbi Allah itu mengandung makna al-hasr, mengandung makna pembatasan. Ini penting. Makna pembatasan ini penting sekali untuk kita pahami, sehingga ketika kita mengatakan atau mengucapkan kalimat yang mulia tersebut hasbi Allah, kita bisa betul-betul mentadabburi maknanya, apa yang Allah inginkan dari kalimat yang mulia tersebut, sehingga bukan hanya sekedar ucapan yang kosong dari makna, yang kosong dari pembuktian di dalam kehidupan kita. Banyak yang mengucapkan hasbi Allah tapi tetap menggantungkan kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara indikasi dia tidak paham dengan sebenar-benarnya kalimat dari hasbi Allah. Syekh menjelaskan di sini mengandung makna al-hasr, pembatasan, kecukupan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada yang lain. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada yang lain. Maknanya persis sama ketika kita mengatakan tidak ada yang bisa mencukupiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada zikir-zikir yang seperti ini, kalimat-kalimat thayyibah yang seperti ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ingat rukun la ilaha illallah. Ada isbat, ada nafyu di dalamnya. Ada isbat, ada nafyu di dalamnya. Jangan cuma mengisbat saja. Ada menetapkan dan ada meniadakan. Kita tetapkan bahwa Allah yang mencukupiku, tidak ada yang bisa mencukupiku selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kita memahami kalimat hasbi Allah. Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Tidak ada yang mencukupi kebutuhan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika dibalik konteks kalimatnya, Allahu hasbi. Allahu hasbi. Allah adalah yang mencukupiku. Allah adalah yang mencukupiku. Ini isbat saja. Tidak menafikan bahwa bisa jadi dia juga berkeyakinan ada selain daripada Allah yang bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi selalu di bawah isbat nafi. Kita isbat bahwa Allah yang mencukupi kita, kemudian kita nafikan segala yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan kecukupan kepada kita. Inilah yang dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa susunan hasbi Allah mengandung makna al-hasr, mengandung makna pembatasan. Semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu berkuasa untuk mencukupi hambanya. Namun kalau dibalik Allahu hasbi, itu tidak ada makna al-hasr, itu tidak ada makna pembatasan di dalamnya, sehingga tidak menunjukkan bahwa yang mencukupinya semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah. Qauluhu alaihi yatawakkalul mutawakkilun qaddamal jarra wal majrur liifadatil hasri lianna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra
wal ma'na anna al mutawakkila haqiqatan huwa al mutawakkilu 'ala Allah, amma alladhi yatawakkalu 'ala al asnami wal awliya'i wal adhri wal adrihati falaysa bimutawakkilin 'ala Allah ta'ala. Wa hadha la yunafi an yuwakkila al-insanu insanan fi syai'in wa ya'tamida 'alayhi, li'anna hunaka farqan baina at-tawakkul 'ala al-insan alladhi yaf'alu laka syai'an bi amrik wa baina tawakkulika 'ala Allah, li'anna tawakkulaka 'ala Allah i'tiqaduka anna biyadihi an-naf'a wa durra wa annaka mutadhallilun mu'tamidun alaihi muftaqirun ilaihi mufawwidun amraka ilaihi. Naam. Qauluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala melengkapi sebelumnya, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah orang-orang bertawakal itu menyerahkan diri sepenuhnya. Menyerahkan diri sepenuhnya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah mendahulukan jar dan majrur. Didahulukan jar majrur. Apa yang dimaksud di situ? Kalimat alaihi. Kalimat alaihi, kepadanya. Kepadanya. Ini ada tujuannya. Bisa jadi kalau kita kembalikan ke dalam kaidah bahasa, yatawakkalu alaihil mutawakkilun. Bisa juga seperti itu. Yatawakkalu, orang-orang atau bertawakal kepadanya orang-orang yang bertawakal. Bertawakal kepadanya orang-orang yang bertawakal. Kalau kita katakan yatawakkalu alaihi almutawakkilun. Tetapi kenapa pemilihan kalimat di dalam Al-Quran Allah dahulukan kata alaihi terlebih dahulu, bukan diletakkan di tengah atau di akhir? Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya, kalau kita artikan sebenarnya secara letterlek, hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Maka di sini maknanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sebelumnya, yufidul hasr, memberikan faidah pembatasan atau memberikan makna pengkhususan. Memberikan makna pengkhususan. Jadi dari segi penyusunan kalimat di dalam Al-Quran, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga mukjizat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Susunan kalimatnya itu i'jaz, itu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang-orang yang paham tentang bahasa, ketika Al-Quran, ketika firman-firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua takjub dengan retorika yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana penataan bahasa di dalamnya. Ini salah satu buktinya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihnya kalimat alaihi yatawakkalu al-mutawakkilun dibandingkan yatawakkalu alaihi al-mutawakkilun. Itu ada makna di dalamnya, ada makna pembatasan, ada makna pengkhususan, sehingga orang-orang yang menyandarkan dirinya hanya betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan karena memajukan sebuah kata yang aturan asalnya diletakkan di belakang akan memberikan makna pembatasan. Maknanya adalah orang yang bertawakal secara hakiki, orang yang bertawakal dengan tawakal yang benar, hanyalah orang yang bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bertawakal kepada makhluk, orang-orang yang bertawakal kepada berhala-berhala yang mereka sembah, orang-orang yang bertawakal kepada para wali, orang-orang yang bertawakal
di kuburan-kuburan yang mereka keramatkan, maka itu bukanlah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun lisannya mengakui dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak bertentangan dengan kebolehannya seorang hamba mewakilkan, menyerahkan urusan kepada manusia yang lain pada satu hal dan mengandalkan orang tersebut pada perkara yang bisa dia lakukan, apalagi kalau dia memiliki kelebihan khusus pada perkara tersebut. Ya, pada perkara tersebut. Nah, di sini dijelaskan karena ada perbedaan yang jelas di antara dua hal tersebut. Mewakilkan urusan kepada manusia untuk melakukan sesuatu atas permintaan kita. Ini biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mengirim paket, kita membungkus paket, kita wakilkan kurir untuk menyampaikan paket tersebut, untuk menyampaikan paket tersebut. Apakah kita artinya ketika menyerahkan paket tersebut kepada kurir, kita bertawakal kepada kurir tersebut? Kita mewakilkan. Karena memang kenapa kita yakin? Karena memang dia profesinya sebagai kurir. Itulah kerjaannya. Ya, beda mungkin kalau kita wakilkan kepada yang lain, bisa jadi kita ragu-ragu karena bukan profesinya. Begitupun ketika kita sakit, kita datang ke dokter, bukan berarti kita bertawakal kepada dokter tersebut. Tapi itu bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Bentuk sebab yang diizinkan oleh syariat yang kita lakukan untuk melakukan usaha. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti nyatanya? Apakah setiap yang sakit datang ke dokter sembuh semuanya? Tidak. Disitulah orang-orang yang beriman menunjukkan tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia berjalan ke dokter ketika dia sakit kecuali itu merupakan ikhtiar yang Allah perintahkan untuk kita melakukan ikhtiar tersebut. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itulah yang terbaik bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita sedikit melanjutkan. Barakallahu fikum. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sedikit melengkapi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penjelasan yang sebelumnya, bahwa Asy-Syaikh di sini menjelaskan syubhat yang bisa jadi dipertanyakan di tengah-tengah masyarakat ketika kita membahas perkara tersebut. Bisa jadi ada orang yang berkata, kalau kita tidak boleh bergantung, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak usah ke dokter ketika kita sakit. Tidak usah sewa sopir ketika kita ingin mengirim barang misalnya. Maka Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjawab syubhat tersebut dengan sangat konkret, dengan sangat indah. Beliau membedakan antara tawakal yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taukil, dengan wakalah, mewakilkan, yang merupakan muamalah duniawiyah yang terjadi di antara sesama manusia. Taukil, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakilkan urusan kita, ini adalah muamalah sesama manusia yang hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Kita ambil contohnya dan bagaimana penerapan hal tersebut sehingga benar menurut pandangan syariat. Misalnya kita atau ana
misalnya menyewa tenaga seorang supir untuk mengantarkan satu unit mobil dari Jawa ke Makassar. Karena Anda dari Makassar ya. Dari Jawa ke Makassar misalnya. Dari Jawa ke Makassar. Atau kita meminta misalnya seorang montir untuk mengecek odometer, kilometer, dan melakukan tune up terhadap kendaraan yang akan kita kirim, yang akan Ana kirim. Ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Ana andalkan dari orang tersebut? Yang Ana andalkan adalah fisik dan keahliannya. Orang yang Ana minta untuk memeriksa kondisi sebelum dikirim, orang yang ahli di bidang tersebut. Orang yang ahli di bidang tersebut. Sehingga dia bisa menjelaskan kondisinya seperti ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu perlu untuk kemudian diketahui. Karena kenapa? Secara logika bisa jadi kami khawatir ketika barangnya sampai di tujuan kondisinya berbeda. Dan ketika misalnya terjadi yang seperti itu, ada hal yang bisa kita sampaikan bahwa sebelum kami kirim kondisinya seperti ini, kenapa setelah kami kirim kondisinya berubah? Ini perkara yang biasa dan sangat masuk akal terjadi di tengah-tengah manusia. Ikhtiar berikutnya yang dilakukan, memilih supir yang amanah, kurir yang amanah untuk membawa kendaraan tersebut dari Jakarta atau dari Jawa ke Makassar. Ini yang dimaksud dengan taukil, mewakilkan urusan kita kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Kemudian kita bawa ke dalam masalah tawakal, ke dalam masalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ibadah atau di antara amalan hati. Saat sang kurir tadi, sang supir tadi berangkat membawa kendaraan tersebut, kita sudah melakukan ikhtiar yang bisa kita lakukan. Diperiksa dengan baik, diperbaiki, kemudian dipilih orang terbaik yang ahli di bidang tersebut untuk membawa kendaraan tersebut. Ketika kendaraan itu dibawa oleh ahlinya, hati kita tetap tunduk, tetap mutadzallil, tetap muftaqir, merasa fakir dan yakin sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa? Bahwa keselamatan di perjalanan, kelancaran urusan semata-mata mutlak hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan atau bukan karena kehebatan, keahlian supir atau kurir tersebut. Inilah keadilan agama kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berat di kanan, tidak berat di kiri. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan ikhtiar atau maksimalnya ikhtiar yang bisa dilakukan oleh manusia selama ikhtiar tersebut merupakan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat, baik sebab syar'i ataupun sebab qadari. Sebab-sebab yang kita lakukan. Yang menjadi masalah ketika muncul manusia yang mendatangkan atau berusaha menjadikan sebab-sebab untuk mendapatkan akibatnya, untuk mendapatkan manfaat dari sebab tersebut, atau terhindar dari mudarat
yang bisa jadi mengenainya, dia datangkan sebab-sebab yang tidak diizinkan oleh syariat. Ini yang menjadi masalahnya. Ini yang menjadi titik permasalahannya. Sehingga ketika ada orang yang melakukan perkara tersebut, dia terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia terjerumus melakukan syirik kecil, dan bisa jadi juga dia sampai terjerumus melakukan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab yang syar'i ataupun yang logis, yang mubah, berobat ke dokter medis, menyewa jasa ahli, berdagang dengan tekun, dengan rajin, adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan dan tidak termasuk tawakal selama hati kita tetap meyakini bahawa yang menentukan hasil akhirnya, sembuhkah, selamatkah, dapat untung yang besarkah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada yang lain selain daripada Allah yang bisa menentukan hasil tersebut. Sebaliknya, orang yang menggunakan jimat kemudian mengambil sebab yang palsu yang tidak diizinkan di dalam syariat, itu merusak tauhidnya, itu merusak tawakalnya, tawakal yang semestinya, tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa yang sangat besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memahami perkara-perkara ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghindarkan kita untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut, menghindarkan kita untuk terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk kesyirikan yang mungkin dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk selalu berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, mengamalkan dengan sebaik-baiknya, berusaha bermanfaat di tengah-tengah manusia dengan mengajarkan orang-orang yang ada di sekitar kita bagaimana hak-hak Allah Subhanahu wa taala harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.